Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan wawancara pada siang hari ini. Selamat siang yang terhormat Bapak Oman R. Rakinda, SIP, MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinda Febriana selaku moderator yang akan membimbing jalannya kegiatan wawancara hari ini. Kami mahasiswa dari S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020, kelas A, kelompok 3 yang beranggotakan Sindina Putri Nofreza, Yusrika Sofi, Berlian Apriliani, Elton Gabriel, Zahra Alicia, Zahra Fadlina, Zahra Muhammad Jawas, Deslita Cecilia Unu, Kirana Sekar Ayu, Andini Rizky, dan saya sendiri Adinda Febriana. Tujuan kami mewawancarai Bapak yaitu untuk memenuhi tugas dan mata kuliah bioetika, serta untuk memperoleh informasi dan mengenal lebih dalam mengenai etika profesi tenaga kesehatan. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu pembukaan, sesi wawancara, dan sesi dokumentasi. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya saya serahkan pada pewawancara. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan profesi tenaga kesehatan? Profesi ahli gizi, saya kira ini penting sekali karena ini memberikan basic kepada masyarakat kita, terutama pada balita kita, bahkan sebelum balita dalam arti ibu mengandung, itu kalau kita mau jadi bangsa yang maju ke depan, bangsa yang unggul itu kan tidak hanya budaya dan sebagainya itu dibentuk dari awal, dari sejak zigot embrio itu supaya cukup gizinya, asupan gizi ke si bayi, tentunya harus dari situ tuh tugasnya ilmu gizi, tugasnya proses ilmu gizi harus ke depan harus disiapin. Jadi masuklah ke program-program PK, kesehatan dan sebagainya yang bisa intervensi memperbaiki gizi dari mulai ibu hamil, oke, sampai kemudian periode pregnan dan melahirkan, kemudian bayi itu udah ada dua sisi, gizi ibunya dan gizi anaknya. Terus kalau kita mau jadi bangsa yang maju, dari situ harus ada bimbingan yang jelas dari ahli-ahli ilmu gizi agar yang dikonsumsi itu menjadi kekuatan intelijensia dengan kekayaan otaknya, dengan badannya cukup untuk tumbuh kembang. Nah, jadi saya melihat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia nggak boleh lewat pembangunan atau perbaikan gizi. Jadi sangat penting sekali. Ada kebijakan khusus yang dibuat oleh DPRD untuk ahli gizi. Ya, di Komisi E itu baru 1,5 tahun, belum dapat info atau bahasan tentang khusus profesi ilmu gizi ya. Nah, ini tuh masuk tupoksinya di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan, di situ rumpunnya termasuk ilmu gizi, tapi juga ada juga singgungan di di Dinas Pendidikan, karena kita memberikan subsidi pemberian makanan tambahan untuk anak-anak SD. Nah, setiap rapat kita dengan Dinas Pendidikan, jadi kita kasih subsidi besarnya Rp10.000 per hari kepada anak SD kita, SD afirmasi ya, SD afirmasi itu yang dapat KJP. Jadi kalau SD-nya orang-orang kaya enggak, yang level ekonominya menengah ke bawah itu kita kasih subsidi sekali makannya Rp10.000, itu dikelola oleh orang tua siswa untuk ngasih tambahan makanan untuk anak-anak kita. Nah, setiap rapat kita minta pelaksanaannya itu harus diawasi oleh orang atau ahli gizi. Jadi ini teman-teman bagus sekali, nanti bisa mungkin audiensi atau cari narasumber dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan, agar bisa masuk nih profesi-profesi ahli gizi di Dinas Kesehatan untuk pasien yang sedang treatment dan sebagainya, atau di puskesmas yang memberikan bimbingan agar pasien gizinya yang baik. Kemudian kita juga di tingkat wali kota ada yang namanya rembuk stunting. Stunting tahu kan gizi kurang kan gitu, kita nggak boleh terjadi, makanya penting sekali dalam setiap kebijakan mengikut sertakan profesi ahli gizi ini supaya ada
ada yang memperhatikan secara khusus apa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan kemudian menganjurkan subsidi. Nah, kita di tingkat SD sudah ada namanya pemberian tambahan makanan untuk anak SD. Nah, secara khusus aturannya saya belum tahu, belum dengar, tapi secara tugasnya sudah banyak. Begitu, Zahra. Berarti sejauh ini subsidi itu baru untuk anak SD ya Pak? Untuk SMP, SMA belum ada? Nah, ini kan bergantung pada anggaran ya. Yang kita anggarkan itu untuk anak SD, kemudian baru pertengahan awal tahun ini kita di DKI itu punya program memberikan subsidi kepada balita dari keluarga yang ekonominya di bawah, itu kasih subsidi namanya pemenuhan kebutuhan dasar anak. Itu 300.000. Nah, itu tujuannya adalah untuk memberi makan balita kita supaya cukup gizinya dan berkembang dengan baik. Ya, baru itu, karena ini anggarannya kan besar sekali. Kita nyari anggarannya agak sulit, apalagi kondisi COVID, baru itu yang bisa kita lakukan. Untuk balita juga kita ada namanya program PKK, ada posyandu, mungkin tempatnya masing-masing tahu kan, itu juga ada pemberian makanan tambahan, susu, kacang hijau, dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa sejak ia lulus dan menjadi tenaga kesehatan. Kalau etik itu kesepakatan di antara ahli gizi, aturan main seperti apa nih? Seperti dokter punya kode etik sendiri, pengacara punya kode etik sendiri, terus setiap profesi pasti ada kode etiknya. Jadi itu mengikat di masing-masing profesi itu. Nah, kalau menurut saya poin pertama si ahli gizi pertama dia harus memberikan kompetensi keilmuannya secara optimal. Kan ahli gizi itu salah satunya nanti rekomendasi menu dan sebagainya ya. Kira-kira itu harus optimal betul. Kemudian dari mulai bahan, cara masak dan penyajian supaya kandungan gizi dari suatu makanan itu tidak berkurang kualitasnya di dalam proses dan penyimpanan. Itu harus full dedicated. Nah, di sini mungkin ketika ahli gizi memberikan rekomendasi itu harus etiknya mungkin tidak boleh langsung ke merek. Tapi biar merek itu si pasien atau si masyarakat sendiri yang memilih. Tapi pilihan kandungannya yang disajikan oleh ahli gizi. Itu pertama. Artinya kompetensi ahli gizi harus full. Yang lain saya belum paham juga, Zahra. Tapi secara kompetensi, dedikasi, dan terutama nanti ada kepentingan yang berbeda atau sebenarnya tidak berbeda, tapi satu jalan, tapi kemudian bisa mempengaruhi orang dalam memilih dan sebagainya. Mungkin itu saja yang harus dihindari oleh para ahli gizi. Begitu. Yang pertama, bagaimana seorang tenaga kerja kesehatan mengetahui bahwa tindakannya tersebut etis? Tentunya sama ya, semua profesi itu ketika kita diserahi tugas dalam profesi itu kita punya tanggung jawab. Sama ya ahli gizi, ahli hukum, tadi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan ada dokter, ada perawat, seperti itu ya. Dua itu pertama dia harus jujur dalam melaksanakan tugasnya. Artinya full dedicated, tidak ada kepentingan lain, tidak ada kepentingan dagang misalkan, tapi dia jujur berdasarkan kompetensinya memberikan yang terbaik untuk klien. Kemudian tidak menegasikan sesama profesinya, teman profesinya. Artinya si klien itu dibimbing secara kliennya kan bisa klien, bisa pasien ini dibimbing sesuai keilmuannya secara tegak lurus untuk kepentingan perawatan kesehatan atau pemulihan gizi dan sebagainya. Itu jujur, kemudian tidak menegasikan temannya. Mungkin ada pendekatan yang berbeda, misalkan Zahra Muhammad Jawas dengan Zahra Fadlina Hidayat ketika menangani satu pasien gizi buruk misalkan, ya kan, memberikan resep atau bimbingan kepada pelaksana perawat untuk menyajikan menu itu sesuai dengan kemampuan. Mungkin dalam variabel sajiannya akan berbeda,
atau ada poin-poin yang berbeda. Nah, tidak boleh misalkan Zahra Fadlina kemudian membisikkan kepada satu itu jangan pakai itu, pakai ini saja. Nah, itu nggak etis. Jadi tidak boleh sesama biskota saling mendahului, kira-kira gitu. Nah, tenaga kesehatan dan sebagainya, dia akan mengukur dirinya itu. Mengukur dirinya dengan etika profesi yang sudah ditetapkan oleh biasanya konsorsium atau asosiasi profesi. Tanggapan Bapak mengenai keluhan masyarakat dalam pendistribusian tenaga kesehatan yang tidak merata, khususnya ahli gizi ke daerah-daerah yang sudah dijangkau. Panggilan profesi itu sangat baik sekali, tapi pada saatnya memang ada trade-off. Trade-off itu pilihan-pilihan lah. Kalau menjalankan profesi sama keluarga jauh, kan gitu. Pilih mana nih, profesi atau keluarga? Yang bagus sih pilihan keluarga seiring dengan pilihan profesi atau kesempatan menjalankan tugas sesuai profesinya dekat dengan keluarga. Nah, itu namanya trade-off. Nah, sebetulnya keinginan kita pihak pemerintah ingin merata. Semua daerah, semua karakteristik daerah, semua tingkat kemampuan daerah sesuai dengan anggarannya, inginnya semua ahli gizi ada di semua tempat. Biasanya berpulang lagi kepada etiknya dari profesi yang ditempatkan. Biasanya kalau sudah awal-awal mungkin ditempatkan di jauh mau, tapi sudah dekat-dekat inginnya pindah ke Jakarta. Mudah-mudahan adik-adik dari UPN ini nggak begitu tuh. Kalau dapat tugas di tempat lain, tinggal dikompromikan dengan suaminya, dengan istrinya, keluarganya agar menjalankan tugas sebaik-baiknya di tempat kita ditugaskan. Karena itu value-nya, nilai dari yang kita kerjakan akan lebih. Misalkan Anda salah seorang ditugaskan di daerah mana, misalkan di Papua, dia tantangannya luar biasa, jauh sama keluarga, komunikasi mungkin agak terhambat. Tapi kemudian nilai Anda itu di sana luar biasa, manfaatnya untuk masyarakat luar biasa. Kemudian yang bisa dikolaborasikan, yang bisa diinovasikan dengan produk pangan di tempat tersebut mungkin luar biasa nilainya. Nah, itu memang butuh pengorbanan dari kalau kita sih saya misalkan dari Pemprov DKI, penempatan dokter aja masih ada di Pulau Seribu yang ogah-ogahan di tempat di sana. Karena perhitungannya misalkan dari sisi penghasilan ingin sama dengan di darat dengan di laut. Ini kan tantangannya sendiri. Jadi berpulang kepada dari kita, dari pemerintah juga harus memberikan kesempatan dan mendistribusikan tenaga-tenaga ahli gizi ini ke semua daerah. Kemudian yang sudah bertugas, mendapatkan tugas sebagai ahli gizi tempat tertentu, di fasilitas kesehatan tertentu, mudah-mudahan cocok dengan kepentingan keluarganya sehingga bisa optimal menjalankan tugasnya. Begitu. Apa saja menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi? Tujuannya agar pertama masyarakat atau klien atau pasien itu mendapatkan jasa yang optimal dari seorang ahli gizi. Tujuannya itu. Yang kedua, agar ahli gizi sendiri bisa bekerja optimal untuk masyarakat. Kemudian ujungnya adalah kolaborasi semua pihak, pemerintah, ahli gizi, juga profesi yang lain yang bisa seiring sejalan, misalkan profesi kesehatan, ya. Dokter, perawat, atau tenaga pendukung kesehatan bisa berkolaborasi full dengan para ahli gizi untuk menjalankan misinya sehingga pasien atau masyarakat itu mendapat pelayanan yang optimum. Saya kira gitu. Jadi semua bidang yang ada di kesehatan seharusnya bekerja sama ya Pak? Ya harus jalan, harus ada goalnya harus satu, harus sama, semua berorientasi ke sana. Dengan diatur kode etik dan sebagainya itu tujuannya ke sana supaya semua profesi seiring, ahli gizi juga bisa optimum bekerja, dan ujung-ujungnya masyarakat sebagai klien, sebagai pasien itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bagaimana peran pemerintah untuk menarik minat tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah yang notabene jauh dan sulit untuk memenuhi kebutuhan? Harus ada insentif ya, harus ada insentif. Paling tidak fasilitas yang diberikan di daerah tertinggal atau jauh itu harus sama dengan yang di daerah yang lebih maju. Kemudian beban ekonomi
yang advance yang dikeluarkan lebih ya harus ditanggung pemerintah. Tidak boleh ya, harapannya kan ketika dia bekerja jauh dengan kondisi yang lebih sulit diberikan fasilitas yang minimal sama dengan tempat lain, jangan malah lebih jelek. Nah, kemudian ya insentifnya sebetulnya nanti tergantung pada siapa PIC yang membawahi ahli gizi, itu harus ada insentif lebih, misalkan kesempatan untuk studi banding, kesempatan untuk riset, ada kesempatan untuk sekolah mungkin gitu, atau apalagi yang bisa inovasi apa lagi supaya seseorang yang bertugas jauh di tempat yang terpencil mungkin fasilitasnya lebih sederhana dibanding di kota, tapi dia merasa punya kesempatan untuk mengabdi sama dengan yang tempat lain, untuk bisa berekspresi sama dengan tempat lain, untuk bisa berkembang sama dengan di tempat lain. Harus disiapkan insentif-insentif seperti itu dari pemerintah. Memiliki ide program yang bagus terkait kesehatan, bagaimana cara pengajuan ke pemerintah? Ada proposal ya, ada proposal kerja yang jelas, isi dan sebagainya, ada katakanlah data laboratorium yang memadai, ya saya kira bisa komunikasi dengan kita, legislatif, anggota DPRD, anggota DPR, bisa kemudian juga proposal itu masuk ke dinas-dinas, entah dinas kesehatan atau dinas yang punya tupoksi peningkatan gizi. Nah, disampaikan proposal itu, kemudian direspon, nanti kalau sudah diuji proposal itu dan kemudian perlu diimplementasikan, nanti kita dari pihak legislatif tentunya berdiskusi dengan kepala-kepala dinas dan sebagainya untuk bagaimana bisa membiayai dari proposal yang diajukan. Saran yang dapat Bapak berikan untuk calon tenaga kesehatan? Untuk tenaga kesehatan, pertama, bekerjalah dengan hati. Dengan hati. Nah, ketika itu dikerjakan sesuai dengan aspirasi hati nurani, insya Allah berbeda situasi batinnya, berbeda kualitas pekerjaannya, berbeda kemudian kesempatan berkembangnya. Jadi bekerjalah dengan hati. Ketika hatinya sudah oke, sudah kompor, pasti hati itu mengkomunikasikannya dengan otak, kemudian otak itu memerintahkan semua kemampuan motoriknya untuk bekerja sebaik-baiknya. Nah, nanti kan pilihannya macam-macam. Tenaga ahli gizi itu kan bisa di perusahaan swasta, bisa di pemerintah, bisa di mana lagi, di NGO, yang gitu. Anda pilih bidang ini, kerjakan sesuai dengan jadikanlah profesi ini jadi deep interest. Jadi sesuatu yang benar-benar kita laksanakannya. Nah, di situ baru ada kualitas, dari mulai ekspresi, kualitasnya bagus, kemudian kinerjanya pasti bagus, dan kemudian kesempatan berkembangnya juga bagus. Bentar. Saya Jawa sebentar gitu. Salam Om kok dites jadi nggak bisa. Salam Om jangan kayak gitu, jadi deg-degan. Terima kasih. Udahan nih. Nah, sampai ketemu ya semua. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bapak.